belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama masih di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Langsung saja ya adik-adik. Lani akan berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti akan melatih menari. Lani gemar menari, tetapi ia malu menari di hadapan teman-teman. Lengkapilah percakapan di bawah ini sesuai gambar. Tuliskan kalimat tersebut pada kotak yang tersedia. Kalau kalian punya bukunya adik-adik, bacalah kalimat tersebut secara lisan. Nah, di sini ada percakapan Lani, Ibu Siti dan Siti. Nah, di sini Lani kemarin kita belajar di pembelajaran 4 bahwa Lani itu malu untuk latihan menari bersama teman-temannya. Nah, ini gambar yang pertama. Lani tiba di rumah Siti. Ibu Siti mempersilahkan masuk. Nah, di sini Ibu Siti berkata, "Silahkan masuk Lani." Kira-kira Lani mengucapkan apa ya adik-adik ya? Nah, mungkin Lani mengucapkan seperti ini. "Selamat sore Bu, apakah Siti ada Bu?" Nah, mungkin jawabnya mamahnya Siti atau ibunya Siti, "Ada, silahkan masuk Lani." Nah, seperti itu. Lani malu menari di hadapan teman-teman. Siti mengajak Lani. Nah, di sini Lani percakapannya, "Saya malu Siti." Kira-kira yang diucapkan Siti bagaimana? Nah, mungkin diucapkan Siti, "Ayo Lani, kita latihan menari bersama." Percakapan berikutnya, Udin dan Edo mengajak Lani bergabung untuk latihan menari. Nah, di sini Udin berkata, "Ayo Lani, bergabung bersama kami." Nah, Lani kira-kira mengucapkan apa ya dalam percakapan ini? Bisa jadi mengucapkan seperti ini adik-adik. "Terima kasih ya teman-teman," gitu ya. Karena mereka sudah mengajak si Lani untuk latihan menari. Lani, Siti, Udin, dan Edo berlatih menari bersama Ibu Siti. Lani senang bisa berlatih menari bersama. Lani menuliskan pengalamannya. Bacalah pengalaman Lani di bawah ini dengan nyaring dan teliti. Berlatih menari. Sebentar lagi peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan. Ada pawai, perlombaan, dan malam kesenian. Aku melihat Siti sedang berlatih menari. Aku ingin sekali ikut menari. Akan tetapi, aku malu kepada teman-temanku. Siti mengajakku ikut menari. "Ayo ikut datang berlatih ke rumahku Lani," kata Siti. Kini setiap sore aku berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti melatih kami dengan sabar. Kami sudah bisa menari dengan kompak. Nah, ini adalah pengalaman Lani yang Lani ceritakan tentang berlatih menari bersama teman-temannya. Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik. Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Bagaimana sebaiknya sikap Siti dan Lani? Nah, mereka harusnya apa adik-adik? Ya rukun, ya kompak, tidak bertengkar, saling mendukung. Menjaga kekompakan dengan teman bermain sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, ini menjaga kekompakan, kerukunan saat bermain itu sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Apakah kalian ingat dengan lambang Pancasila di bawah ini? Nah, ini adalah lambang Pancasila, simbol Pancasila, khususnya sila keberapa nih adik-adik? Ya, ini sila ketiga, bunyinya Persatuan Indonesia. Ya, itu adalah lambang sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, sekarang
Penerapan sila ketiga dengan teman bermain itu apa saja ya? Nah, kita lihat di sini penerapan sila ketiga. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain adalah, nah, bermain dengan teman dari berbagai suku dan agama tanpa memilih-milih suku, tanpa memilih-milih agama. Pokoknya bermain dengan semua teman-teman kalian. Lalu menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Itu juga penerapan sila ketiga Pancasila. Tidak mengejek teman yang kalah bermain ya. Tidak mengejek teman yang malu, malah kita harusnya mendukung, mengajak. Mau menerima kekurangan teman, itu merupakan penerapan sila ketiga Pancasila. Bisakah kalian membuat cerita yang berhubungan dengan sila ketiga Pancasila di tempat bermain? Coba baca contoh di bawah ini. Contoh cerita pengamalan Pancasila, khususnya sila ketiga. Ya, aku bermain dengan teman-teman di lapangan. Ada yang bermain sepak bola, layang-layang, dan boneka. Kami berbeda agama, tetapi tetap bermain bersama. Kami selalu kompak dan rukun. Nah, cerita ini merupakan penerapan sila ketiga Pancasila di tempat bermain dengan teman-teman. Tadi cerita Lani itu juga merupakan penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman-teman. Beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. 3 gambar. Apakah 3 gambar ini menerapkan sila ketiga Pancasila? Gambar yang pertama bermain sepak bola bersama teman. Dengan rukun, yaitu tidak ada pertengkaran. Bagaimana adik-adik? Ya, ini menerapkan sila ketiga Pancasila. Lalu yang kedua itu berdiskusi ya. Wajah mereka tidak ada yang kelihatan marah. Mereka rukun ya di sini, berarti juga menerapkan sila ketiga. Lalu berlatih menyanyi bersama ya di sini ya. Nah, ini ada kerukunan, ada kekompakan juga, berarti juga menunjukkan penerapan sila ketiga Pancasila. Persatuan dan kekompakan diperlukan ketika melakukan permainan. Apakah kamu suka bermain lari-lari dengan temanmu? Pasti senang nih adik-adik ya kalau bermain lari-lari. Ayo kita berlatih lagi berlari dengan benar. Nah, kalian ingat ya, perhatikan gerak berlari di bawah ini. Dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang gerakan lari. Ada lari langkah pendek, ada lari langkah panjang. Ketika kita lari, pandangan kita lurus ke depan. Saat kaki kita melangkah, maka tangan kita mengayun. Langkah kaki dan ayunan tangan harus berlawanan arah. Jadi tidak boleh sama ya adik-adik ya. Terus lari pendek berarti langkahnya pendek, tapi lari panjang tuh langkahnya panjang. Di pembelajaran sebelumnya kita juga belajar lari melewati bilah bambu. Jadi kita tidak boleh menginjak bilah bambu yang ada. Nah, dalam pembelajaran ini ada lari melewati rintangan ban bekas. Jadi kalian harus lari ya melewati rintangan ban bekas. Tidak boleh menginjak bannya, tapi kita masuk di dalam lingkaran ban itu dan kita lari ya, lompat ketika harus pindah ke ban berikutnya dengan lari. Begitu adik-adik. Apakah kalian tahu permainan di bawah ini? Nah, ini permainan apa ya? Kok ada 2 tiang, terus ada lari-lari. Nah, ini juga permainan yang bisa dilakukan dengan cara berlari. Nah, permainan apa ya ini ya? Yuk kita cari tahu adik-adik. Ini adalah permainan bentengan. Nah, cara bermain bentengan itu bagaimana sih, Kak? Yuk kita cari tahu permainan bentengan itu bagaimana. Permainan bentengan merupakan permainan untuk memperebutkan benteng. Jadi ada bentengnya nanti.
Permainan bentengan itu memerlukan lapangan yang luas untuk dibuat pembatas yang merupakan tanda pilar-pilar benteng. Berikut adalah cara bermain bentengan. Siswa dibagi menjadi 2 grup atau 2 kelompok. Banyaknya pemain setiap grup itu disesuaikan dengan kondisi lapangannya adik-adik. Lalu tandailah lapangan dengan tiang kayu yang mengumpamakan benteng setiap grup. Jadi ini ada 2 tiang kayu. Nah, ini untuk kelompok 1 atau grup 1, ini kelompok 2 atau grup 2. Guru bisa menggunakan alat lain sesuai kondisi sekolah kalau dimainkan di sekolah. Misalnya pohon atau benda lain yang tidak membahayakan siswa, misalnya tiang sepak bola itu juga bisa. Nah, para pemain menempati lokasi yang sudah ditentukan, yaitu berupa benteng setiap grup yang ditandai dengan tonggak kayu atau benda lain yang sesuai kondisi sekolah atau kondisi di lapangan kalian. Jadi masing-masing kelompok harus di bentengnya masing-masing. Pemain yang keluar dari benteng dianggap sebagai penyerbu. Pemain di pihak lawan mengejar pemain yang keluar dari benteng tersebut. Jadi kalau ada pemain yang keluar dari benteng itu dianggap penyerbu dan pihak lawan harus mau mengejarnya. Apabila pemain tersebut tersentuh tangan, maka akan dijadikan tawanan lawan. Nah, misalnya kelompok 1 ada yang lari, berarti dianggap penyerbu. Lalu kelompok 2 mengejar dan ternyata tertangkap, maka 1 orang yang di kelompok 1 tadi dianggap tawanan. Setiap regu memiliki tempat tawanan. Tempat tersebut terletak sekitar 1-2 meter sebelah kanan atau kiri masing-masing benteng. Nah, tawanannya nanti diletakkan di situ. Pemain yang sudah ditawan oleh lawan dapat diselamatkan oleh temannya dengan cara menyentuh tangan tawanan tersebut. Namun ketika menyelamatkan, temannya harus tetap waspada karena pasti akan dikejar oleh pihak lawan. Pemain yang bisa menyentuh benteng lain adalah pemenangnya. Jadi kalau sampai nanti misalnya regu 1 atau kelompok 1, grup 1 ini bisa menyentuh benteng grup 2, berarti grup 1 inilah pemenangnya. Nah, adik-adik harus mencoba menangkap penyerbu dari lawan kita supaya semakin sedikit yang menjaga bentengnya. Nah, kalau tidak ada yang menjaga bentengnya, kalian bisa menyentuh bentengnya dan akhirnya grup kalianlah yang menang. Jadi kalian bisa praktekkan permainan bentengan ini di sekolah atau di lapangan di tempat kalian bermain. Tapi tetap harus jaga keselamatan ya adik-adik ya. Nah, itu tadi adik-adik pembelajaran kita hari ini di tema 1 subtema 2 pembelajaran 5.